Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semuanya, pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi di balik bintang-bintang? Atau bagaimana jika semut bisa bicara dan pohon bisa mendengar? Dunia sebelum tidur adalah dunia yang berbeda. Di sini, semua mungkin terjadi. Jadi tutup mata perlahan, biarkan Bunda akan membawakan cerita ini untuk menuntunmu ke negeri imajinasi, tempat semua keajaiban dimulai. Mari kita mulai ceritanya. Janda Turki ini rela menikah dengan tukang servis AC asal Indonesia. Nama saya Alanya. Saya warga negara Turki. Umur saya 32 tahun. Status saya janda. Saya belum punya anak. Suami saya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung. Dan sejak itu saya lebih sering sendiri. Tidak ada tangisan berlebihan. Tidak juga kisah cinta yang mendalam. Pernikahan saya sebelumnya lebih mirip perjanjian bisnis yang dibungkus sah secara agama. Jadi saat dia pergi, saya tidak merasa kehilangan kun yang besar. Saya hanya merasa kosong. Pagi itu saya berada di Jakarta. Udara cukup panas. Saya menginap di sebuah rumah kontrakan mewah yang disediakan manajer perusahaan saya. Letaknya tidak jauh dari pabrik kami. Saya datang untuk inspeksi mendadak. Perusahaan saya memproduksi komponen elektronik dan baru membuka cabang 2 tahun lalu di Indonesia. Ini kali pertama saya datang ke sini. Saya ingin melihat langsung, bukan hanya laporan. Saat saya baru selesai mandi dan hendak bersiap ke pabrik, AC kamar mati. Awalnya saya pikir hanya remote-nya yang rusak. Tapi setelah saya periksa, tidak ada aliran listrik ke unitnya. Saya sempat kesal. Beberapa menit kemudian, saya turun ke ruang tamu. Ternyata AC di sana juga tidak menyala. Saya minta asisten rumah memanggil teknisi. 1 jam kemudian, pria itu datang. Sekilas, dia tampak biasa saja. Pakaiannya sederhana, seragam biru dengan logo bengkel kecil di saku kirinya. Namanya Tegar menurut yang dikenalkan. Kulitnya sawo matang. Rambutnya pendek dan sedikit acak. Wajahnya tenang. Saat masuk, dia langsung menyapa dengan sopan lalu meminta izin memeriksa unit AC satu persatu. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tapi cukup bisa saya pahami. Saya mengamati dari jauh. Gerakannya cepat, sigap. Tidak seperti teknisi yang pernah saya lihat sebelumnya yang lebih banyak bermain HP. Tegar memeriksa outdoor dan indoor unit dengan teliti. Dia membawa tangga sendiri, alat-alat lengkap, dan tidak banyak bicara. Waktu saya tanya, "Apa masalahnya?" Dia menjawab dengan jelas dan tidak berputar-putar. "Kapasitornya jebol, Bu. Kemungkinan karena tegangan tidak stabil. Saya ganti sekarang, ya?" Saya mengangguk. Lalu dia lanjut bekerja. Beberapa saat kemudian, AC menyala lagi. Angin dingin mulai terasa. Saya sempat tersenyum. Bukan karena AC-nya nyala, tapi karena kesan pertama saya terhadap pria itu. Bukan tampangnya yang membuat saya memperhatikan, tapi ketegasannya dalam bekerja. Dan cara dia tidak memandang rendah siapapun. "Terima kasih, Tegar," ucap saya sambil menyerahkan uang jasa. Dia menolak. Katanya, sudah dibayar perusahaan lewat manajemen. Lalu dia pamit, dan pergi begitu saja. Hari itu saya ke pabrik. Saya bertemu dengan kepala operasional, menginspeksi lini produksi, dan mencatat banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi kepala saya masih memikirkan teknisi AC tadi. Saya tidak mengerti kenapa. Mungkin karena saya sudah lama sendiri. Atau karena cara dia bicara tidak dibuat-buat. Malam harinya, AC mati lagi. Asisten saya menelepon teknisi yang sama. Dan beberapa jam kemudian, Tegar datang lagi. Kali ini dia bawa temannya. Mereka memeriksa instalasi listrik. Ada kabel terbakar di panel utama. Selesai diperbaiki, saya mengajaknya minum teh. Dia menolak, tapi saya bilang, ini bukan undangan pribadi, hanya rasa terima kasih. Kami duduk di teras. Saya menanyainya soal pekerjaannya. Dia bilang, sudah 5 tahun jadi teknisi. Awalnya kerja di pabrik, lalu keluar karena tidak cocok dengan sistem yang kaku. Sekarang dia kerja freelance dengan satu teman. Terkadang dipanggil perusahaan besar,
kadang hanya servis rumah biasa. Katanya, penghasilan tidak menentu, tapi hatinya lebih tenang. Saya bertanya, kenapa kamu tidak melamar kerja di kantor? Dia tertawa kecil. Saya lebih suka pegang obeng daripada duduk di depan komputer. Saya tahu siapa diri saya. Jawaban itu membuat saya diam. Saya pernah hidup dikelilingi orang-orang berpendidikan tinggi, gelar mentereng, tapi hati kosong. Sekarang saya duduk bersama pria sederhana yang bicara dengan jujur dan tidak pura-pura. Saat dia pamit, saya menatapnya sebentar. Boleh saya tahu, kamu sudah menikah? Tanya saya pelan. Dia menoleh sebentar. Belum, Bu, saya tidak lanjutkan percakapan itu. Tapi malam itu, saya membuka jendela, menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya bertanya dalam hati, "Ya Tuhan, apakah Engkau sedang mempermainkan takdirku lagi?" Saya tidak tahu. Tapi sejak hari itu, saya menunggu AC rusak lagi. 3 hari berlalu sejak AC rumah terakhir rusak. Sejak itu, tidak ada gangguan lagi. Semua unit berjalan normal. Tidak ada panas, tidak ada masalah listrik. Tapi justru disitulah masalah baru muncul. Saya merasa rumah ini terlalu sunyi. Biasanya saya tidak terganggu dengan kesepian. Saya terbiasa tinggal sendiri, apalagi setelah suami meninggal. Tapi entah kenapa, kali ini berbeda. Seolah saya menunggu sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang pagi itu, saya ada jadwal kunjungan kedua ke pabrik. Kali ini lebih santai. Saya hanya ingin berbincang dengan beberapa kepala departemen. Setelah selesai, saya berjalan keliling area belakang pabrik, bagian gudang dan mesin berat. Saat itu saya melihat pria yang saya kenal dari kejauhan. Seragam birunya tidak salah lagi. Tegar. Dia sedang memperbaiki AC di ruang kontrol gudang. Wajahnya serius, tangan cekatan. Saya berdiri beberapa meter, memperhatikan. Salah satu staf yang menemani saya berkata, "Itu teknisi langganan dari luar, Bu. Namanya Tegar. Dia memang sering kami panggil kalau ada masalah. Cepat kerjanya." Saya mengangguk. Lalu melangkah, mendekat. Tegar menoleh, dan sedikit kaget melihat saya di situ. Tapi dia tetap sopan dan tenang. "Selamat pagi, Bu Alanya," sapanya. "Pagi, Tegar." "Masih sibuk?" tanya saya. "Selesai sebentar lagi," jawabnya sambil merapikan alat. "Ini AC lama, sering ngambek." Saya tersenyum. "Seperti manusia ya. Kalau sudah tua, banyak ngambeknya." Dia tertawa kecil, lalu selesai, berdiri, dan bersihkan tangannya. Saya mendadak punya ide aneh. Entah datang dari mana. "Tegar, kamu ada waktu makan siang ini?" tanya saya langsung. Dia sempat bingung. "Makan siang, Bu?" "Iya. Saya mau traktir. Anggap saja terima kasih karena sudah bantu perbaiki AC rumah saya waktu itu." Dia diam sebentar. Ragu. Saya buru-buru. Menambahkan, "Bukan ajakan pribadi. Ini formal. Kita bahas soal sistem pendingin pabrik misalnya." Dia tertawa pelan, lalu mengangguk. "Baiklah, Bu. Kami makan di restoran sederhana tak jauh dari pabrik. Saya sengaja memilih tempat biasa, bukan restoran mahal. Saya ingin tahu bagaimana dia bersikap tanpa tekanan. Ternyata pilihan saya tidak salah. Tegar tetap menjadi dirinya, tidak dibuat-buat." Di tengah makan, saya menanyainya soal keluarga. Dia bilang, ayahnya sudah meninggal sejak dia kecil. Ibunya masih hidup, tinggal di kampung. Dia anak tunggal. Tidak banyak bicara soal masa kecilnya, tapi dari raut wajahnya, saya tahu hidupnya tidak mudah. "Kenapa kamu nggak kerja di tempat yang lebih besar? Pabrik, perusahaan internasional, semacam itu?" tanya saya sambil menyeruput teh. Dia tersenyum. "Saya pernah coba, tapi sistemnya terlalu kaku. Terlalu banyak aturan. Saya lebih suka kerja sendiri, walau risikonya lebih besar." Saya mengangguk. "Kamu punya impian?" Dia berpikir sebentar. "Punya bengkel sendiri, punya 2 teknisi. Nggak besar-besar amat.
tapi cukup buat hidup layak. Sederhana. Tapi saya kagum dengan jawabannya. Tidak muluk-muluk, tidak berlebihan. Setelah makan, saya mengajaknya ke kantor pabrik untuk melihat sistem AC yang ada. Saya ingin dengar pendapatnya sebagai teknisi, apa yang perlu diperbarui. Dia menjelaskan dengan detail, memberi masukan yang masuk akal. Saya tidak tahu apakah dia sadar, tapi saya benar-benar memperhatikannya. Cara dia berbicara, cara dia menjelaskan, bahkan cara dia menggambar skema kecil di atas kertas. Dia bukan orang biasa, pikir saya. Dia hanya belum diberi panggung. Sebelum dia pulang, saya sempat berkata, "Kalau kamu butuh bantuan modal untuk buka bengkel sendiri, bilang saja." Dia menoleh, sedikit kaget. "Maksudnya?" Saya serius. "Saya butuh orang seperti kamu. Jujur, telaten, dan tahu apa yang dia kerjakan." Dia tidak langsung menjawab, tapi matanya berbinar. Saya tahu tawaran itu membuatnya berpikir. Sore itu, saya pulang ke rumah, duduk di ruang tamu, memandang AC yang kini bekerja dengan tenang. Lalu saya menyadari sesuatu. Dulu saya datang ke Indonesia untuk inspeksi, tapi tanpa saya sadari saya sedang diinspeksi balik. Oleh takdir, dan saya tidak tahu akan dibawa kemana semuanya. Tegar tidak langsung menerima tawaran saya. Setelah pertemuan makan siang itu, dia tidak muncul lagi selama seminggu. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Bahkan ketika saya kirim satu pesan singkat ke nomornya, sekadar menanyakan kabarnya, hanya dibaca, tidak dibalas. Saya tidak tersinggung. Saya justru penasaran. Hari itu, saya kembali ke pabrik dengan tujuan utama meninjau proses pengepakan. Tapi di tengah jalan, saya minta sopir belok ke arah yang berbeda. Saya ingat Tegar sempat menyebut bengkel kecil tempat dia biasa nongkrong dengan teman-temannya di pinggiran kota. Nama warung makannya saya ingat, Warung Bunarti. Saya turun di sana. Bertanya pada pemilik warung. Wanita tua itu mengangguk saat saya sebut nama Tegar. "Anaknya baik, Mbak. Kalau nggak lagi kerja, ya sering nongkrong di sini. Tapi udah 2 hari ini nggak kelihatan," katanya sambil menyeka tangan di celemek. Saya menunggu hampir 1 jam. Saat saya sudah hampir putus asa, suara motor tua terdengar di ujung jalan. Tegar turun dari motor, tampak kaget ketika melihat saya duduk di sana. "Bu, alanya?" Dia mendekat, bingung. "Kenapa?" "Kesini. Saya cari kamu," jawab saya. Singkat, dia duduk di seberang meja. Tidak langsung bicara, saya juga menunggu, sampai akhirnya dia buka suara. Saya pikir-pikir lagi soal tawaran ibu. Saya menatap matanya. Kalau saya terima, apa yang ibu harapkan dari saya? Pertanyaan itu seperti ujian, dan saya jawab sejujurnya. Saya hanya ingin kamu bekerja dengan hati. Seperti kamu merawat AC-AC rusak itu. Perusahaan saya butuh orang yang bisa dipercaya. Saya tidak butuh gelar tinggi atau pengalaman di luar negeri. Saya butuh integritas. Tegar menunduk. Matanya mengarah ke meja. "Saya ini cuma tukang servis, Bu." "Saya tahu. Tapi saya juga tahu kamu bukan cuma. Kamu lebih dari itu." Dia terdiam lama, lalu menarik napas panjang. "Kalau begitu, saya terima. Tapi saya nggak mau dimanja. Saya tetap ingin mulai dari bawah. Kalau memang nanti dipercaya, biarkan itu karena saya memang pantas." Saya mengangguk. Deal. Sejak hari itu, Tegar mulai masuk ke lingkungan perusahaan. Awalnya sebagai konsultan teknis untuk semua sistem pendingin di pabrik. Saya tahu posisi itu terkesan sederhana, tapi cukup untuk membuka mata tim bahwa saya mempercayainya. Dan Tegar pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia datang pagi-pagi, pulang paling akhir. Seringkali saya melihatnya ngobrol langsung dengan teknisi pabrik, menyentuh alat-alat yang bahkan staf saya sendiri tidak pernah sentuh. Tangannya kotor, bajunya penuh debu. Tapi setiap kali saya lihat dia tersenyum. Beberapa staf awalnya meremehkannya. Mereka mengira saya hanya memberi posisi karena alasan pribadi. Tapi waktu membuktikan sendiri. 2 bulan setelahnya, sistem pendingin pabrik stabil. Biaya perawatan turun. Dan yang paling mencolok, karyawan jadi lebih nyaman kerja. Mereka tak lagi keringatan,
karena AC rusak. Hari itu saya mengundangnya ke rumah. Bukan urusan kerja, saya ingin bicara lebih personal. Kami duduk di teras. Saya menyajikan teh khas Turki yang saya bawa dari kampung halaman. Tegar mencicipinya dan tersenyum. Rasanya beda ya, agak pahit, tapi enak. Di Turki, kami minum teh tanpa gula. Biar tahu mana yang tulus, mana yang palsu. Jawab saya sambil menatapnya. Dia tertawa, lalu terdiam. Ada jeda panjang sebelum dia bertanya, "Pelan, ibu masih suka kesepian?" Pertanyaan itu mengejutkan. Saya tidak menyangka dia mengamati. Saya menjawab jujur, "Kadang, tapi sekarang sudah lebih baik." Dia mengangguk. "Kalau saya boleh tahu, apa ibu pernah berpikir untuk menikah lagi?" Saya terdiam. Hening menguasai ruang. Angin sore meniup pelan. Lalu saya berkata, "Pelan, pernah, tapi belum ada yang membuat saya yakin." Tegar menatap cangkir di tangannya. Lalu berkata, "Kalau ada orang biasa, sederhana, dan dia siap untuk belajar, untuk menerima ibu apa adanya, bahkan ikut keyakinan ibu, apakah itu cukup?" Saya memandangnya lekat-lekat, tidak menjawab, tapi dalam hati, saya tahu arah pembicaraan ini bukan kebetulan. Dan sejak hari itu, saya mulai berpikir lebih jauh dari sekadar proyek kerjasama. Saya mulai berpikir tentang hidup, tentang masa depan, tentang cinta yang tumbuh bukan karena harta atau jabatan, tapi karena saling percaya dan menghargai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, saya merasa tidak sendirian. Sudah hampir sebulan sejak percakapan sore itu di teras rumah. Tegar tetap bekerja seperti biasa, datang pagi-pagi, pulang malam. Bedanya, sejak hari itu kami mulai lebih sering bicara bukan hanya soal pekerjaan. Kadang lewat chat singkat di malam hari, kadang sekadar bertukar kabar atau candaan ringan. Tapi saya tahu arah semuanya sudah berubah. Saya bukan remaja lagi. Saya pernah menikah, pernah merasakan cinta yang gagal. Maka, ketika perasaan baru muncul, saya tidak lagi menanggapinya dengan berdebar-debar. Saya lebih banyak berpikir, menimbang, mempertimbangkan. Termasuk ketika Tegar mulai menunjukkan bahwa dia menyimpan perasaan. Hari itu saya mengajaknya makan malam di rumah, lagi. Tidak ada suasana khusus. Meja makan sederhana, makanan khas Turki, dan teh hangat seperti biasa. Tapi pembicaraan malam itu jauh lebih dalam dari sebelumnya. "Tegar," saya membuka percakapan pelan. "Kamu yakin dengan apa yang kamu rasakan?" Dia menatap saya sebentar lalu mengangguk. Saya tidak pernah merasa serumit ini sebelumnya, tapi juga tidak pernah sejelas ini. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya serius. Saya menghela napas. "Kalau memang serius, kamu tahu hal warsi besar yang akan menjadi rintangannya?" Dia tidak langsung menjawab, tapi saya tahu dia paham. Saya tidak menyebut langsung soal agama, tapi itu yang saya maksud. Dia akhirnya berkata pelan, "Saya tahu, dan saya sudah banyak berpikir. Bahkan saya mulai belajar sedikit-sedikit." Saya kaget. "Kamu belajar?" tanya saya. Dia mengangguk. "Saya punya teman di bengkel. Namanya Ustaz Ginan. Dia suka ngajarin teman-teman yang mau tahu soal Islam. Saya nggak langsung bilang mau masuk Islam, Bu. Tapi saya minta dia ceritakan seperti apa Islam itu." Saya tak bisa menyembunyikan senyum. Tapi saya juga tetap berhati-hati. Saya tidak mau cinta membuatnya tergesa-gesa. Keyakinan bukan barang dagangan. Bukan syarat sebuah hubungan. Itu keputusan besar yang seharusnya datang dari hati, bukan karena ingin menyenangkan saya. "Tegar," saya menatap matanya. "Saya tidak akan pernah memaksa kamu. Bahkan kalau kamu tidak pindah keyakinan pun, saya tidak akan marah. Tapi menikah dengan saya artinya kamu harus memeluk Islam. Bukan karena saya, tapi karena kamu memang percaya." Dia menunduk, lalu berkata tegas, "Saya tahu, Bu, dan saya butuh waktu. Tapi satu hal yang saya yakin, saya tidak ingin kehilangan Ibu." Kalimat itu membuat saya diam lama. Dalam hati, ada getaran yang sulit dijelaskan. Bukan karena gombalan, tapi karena keberanian seseorang yang selama ini hidup biasa,
kini berani melangkah ke jalan yang asing. 2 minggu setelah itu, Tegar meminta saya menemaninya ke pesantren kecil di pinggiran kota, tempat Ustaz Ginan tinggal. Dia ingin bicara langsung dengan pemimpin pesantren. Ingin belajar lebih serius. Saya menemaninya diam-diam. Kami datang dengan mobil sederhana. Tidak pakai sopir. Tidak pakai rombongan. Hanya kami berdua. Di sana, dia duduk bersila di depan seorang ustaz tua yang sangat bersahaja. Mereka bicara selama hampir 2 jam. Saya hanya duduk di sudut, memperhatikan dari jauh. Tidak ikut campur. Tidak menekan. Saya hanya ingin dia benar-benar yakin. Setelah pembicaraan itu, Tegar tampak tenang. Di mobil, dia berkata, "Saya nggak akan buru-buru, tapi saya akan terus belajar. Dan kalau nanti saya siap, saya ingin masuk Islam bukan karena pernikahan, tapi karena saya percaya pada ajaran itu." Saya menoleh dan tersenyum. Itu jawaban yang membuat saya makin yakin. 1 minggu kemudian, saya pulang sebentar ke Turki. Ada urusan bisnis yang harus saya selesaikan. Tapi kali ini, saya tidak merasa berat meninggalkan Indonesia. Saya tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di sana. Sesuatu yang selama ini saya kira sudah hilang dari hidup saya. Dan di sela kesibukan di Istanbul, saya membuka ponsel. Ada pesan dari Tegar. Hanya 1 kalimat. Saya sedang belajar membaca Al-Fatihah. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap layar lama. Lalu saya menunduk, berdoa dalam hati. Entah akan seperti apa akhir kisah ini. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak sendiri lagi dalam perjalanan ini. Ada dia. Dengan ketulusan dan keberanian yang tidak semua orang punya. Hari itu, Tegar berdiri di teras rumah saya dengan wajah yang berbeda. Ada ketenangan, tapi juga kegugupan. Tangannya membawa map coklat berisi dokumen. Saya tahu isi map itu bukan surat lamaran kerja atau berkas teknisi ASI. Tapi sesuatu yang jauh lebih besar dari semua itu. Dia menyodorkannya pada saya. Pelan, hampir ragu. Ini surat pernyataan dan dokumen pindah agama. Sudah saya tanda tangani di KUA tadi siang, ucapnya. Saya tidak langsung membuka map itu. Saya menatap wajahnya, memastikan bahwa semua ini bukan karena dorongan sesaat. Tegar menatap saya balik, lalu tersenyum kecil. Saya udah pikirin ini lama. Udah ngobrol panjang sama Ustaz Ginan, sama keluarga saya juga, katanya. Mama saya sempat marah, ayah saya diam saja. Tapi 2 hari lalu mama masak makanan kesukaan saya. Dan bilang, "Kalau kamu yakin itu jalan hidupmu, jalanin. Jangan setengah-setengah." Saya tidak bisa menahan haru. Bukan karena Tegar memeluk Islam demi bisa menikah dengan saya, tapi karena dia berani menghadapi semua risikonya. Dia tidak hanya meninggalkan keyakinan lamanya, tapi juga berjuang untuk menjadi bagian dari hidup yang baru. Beberapa hari kemudian, prosesi pengucapan 2 kalimat syahadat berlangsung sederhana di mushola kecil dekat rumah. Tidak banyak orang yang datang. Hanya beberapa teman Tegar, Ustaz Ginan, saya, dan 2 pegawai yang saya percaya. Tidak ada kamera. Tidak ada publikasi. Hanya cahaya sore yang lembut dan lantunan doa pelan dari mulut orang-orang baik. Saya berdiri di samping pintu mushola, menyaksikan dari kejauhan. Tegar duduk bersila, mengenakan baju koko putih yang baru dibelinya 2 hari lalu. Tangannya gemetar saat mengikuti lafaz syahadat, tapi suaranya jelas. Tidak tergesa-gesa, tidak terbata-bata. Setelah selesai, dia menunduk. Lama. Saya melihat pundaknya sedikit bergetar. Mungkin lega, mungkin bingung, atau mungkin semua perasaan itu bercampur jadi satu. Saat keluar dari mushola, dia menatap saya. Matanya merah, tapi bibirnya tersenyum. Ini sujud pertama saya, katanya. Saya mendekat, menggenggam tangannya dan berbisik. Sujud pertama yang tidak akan jadi yang terakhir. Sejak hari itu, banyak hal berubah. Tapi tidak semua berubah drastis. Tegar tetap pergi ke bengkel pagi-pagi, tetap memperbaiki AC dan kulkas pelanggan. Bedanya, sekarang dia juga mulai belajar salat 5 waktu, belajar mengaji dengan teman-temannya. Di waktu yang sama, saya mulai mengurus berkas pernikahan.
Saya menghubungi keluarga saya di Turki, mengabari bahwa saya akan menikah lagi. Kali ini dengan seorang pria Indonesia, pekerja lapangan. Tukang servis AC, reaksi mereka campur aduk. Kakak saya langsung menelepon dan berkata, "Apa kamu yakin? Kamu pemilik perusahaan?" Alanya. "Bukan wanita sembarangan." Saya menjawab, "Justru karena saya bukan wanita sembarangan, saya tidak akan menikah dengan orang yang sembarangan." Mama saya lebih tenang. Dia hanya bilang, "Kalau dia bisa menjaga kamu lebih baik dari suamimu yang dulu, maka kamu tidak perlu meyakinkan siapapun." Saya tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Tegar, dengan kehidupannya yang sederhana, dan saya dengan tanggung jawab perusahaan besar yang saya warisi dari almarhum suami. Tapi saya juga tahu, perbedaan itu bukan alasan untuk menyerah. Justru di sanalah ujian sebenarnya dimulai. 1 minggu sebelum rencana pernikahan, Tegar datang ke rumah dan berkata pelan, "Bu, saya sudah siap tinggal di Turki." Saya terdiam. Saya belum pernah menyebut bahwa kami akan tinggal di sana. Tapi, rupanya dia sudah memikirkannya lebih dulu. Saya tahu hidup di sana nggak akan gampang. Tapi kalau ibu tinggal di sini terus, perusahaan ibu bisa rugi. Dan saya nggak mau jadi alasan semua itu rusak. Saya tersenyum. "Tegar, kita bukan pindah ke Turki untuk hidup mewah, tapi untuk hidup yang layak. Kita akan tinggal di rumah yang saya miliki di pinggiran Istanbul. Tidak terlalu besar, tapi cukup. Dan kamu tetap bisa jadi dirimu sendiri di sana." Dia mengangguk. "Tapi izinkan saya belajar bahasa Turki dulu. Biar saya nggak jadi orang asing di tempat yang akan saya sebut rumah nanti." Hari itu, saya sadar satu hal. Pria ini, yang dulu saya temui sebagai tukang AC di kantor saya yang panas, bukan orang biasa. Dia punya hati yang besar, penuh keberanian. Dan yang paling penting, dia rela berubah, bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang benar-benar dia yakini. Pagi itu Istanbul cerah. Langit biru bersih, angin dingin berembus pelan membawa aroma laut dari Selat Bosforus. Rumah saya di pinggiran kota, yang sudah lama kosong sejak kepergian suami, kembali ramai. Keluarga besar datang dari berbagai kota. Beberapa teman lama ikut membantu persiapan. Semua orang sibuk. Sementara saya hanya duduk di ruang tamu, menunggu satu hal paling penting. Tegar. Dia akan tiba dari Indonesia hari itu. Sendiri. Naik pesawat komersial ekonomi. Tidak ada pengawal, tidak ada penyambutan mewah. Hanya pria sederhana yang datang ke negara asing, membawa keberanian dan secarik dokumen resmi untuk menikahi wanita Turki. Saya tak tahu apa yang lebih saya khawatirkan. Perbedaan budaya, reaksi keluarga besar, atau kalau Tegar batal datang. Tapi saat bel pintu berbunyi dan saya buka sendiri, dia berdiri di depan saya dengan senyum lebar, membawa 2 koper kecil. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya hangat. Seperti biasa. "Rumahnya dingin ya," katanya sambil mengusap kedua tangannya. Saya tertawa pelan. Kalau AC-nya rusak, saya tahu siapa yang bisa betulin. Kami berdua tertawa. Tapi momen hangat itu tak berlangsung lama. Tidak sampai 10 menit sejak Tegar masuk rumah, sepupu saya, Osman, datang membawa masalah. Dia berjalan masuk tanpa permisi. Wajahnya masam. Osman adalah salah satu dari sedikit kerabat yang tidak pernah setuju saya menikah lagi, apalagi dengan pria asing. "Jadi ini orangnya?" tanya Osman, memandangi Tegar dari kepala hingga kaki. "Cuma ini? Seorang tukang servis AC dari kampung? Kau pasti bercanda," alanya. Tegar menunduk sopan, tidak menjawab. Saya berdiri dari sofa. "Osman, kau tamu di rumah saya. Kalau kau hanya ingin menghina, silakan keluar," kata saya tenang, tapi tegas. Osman tertawa sinis. "Kau kira pernikahan ini bisa diterima semua orang? Kau alanya, pewaris perusahaan besar. Dia cuma..." "Ya ampun, lihat sepatunya." Saya menarik napas, ingin menjawab lebih keras, tapi Tegar berdiri dan menyela dengan suara pelan. "Pak, saya memang bukan orang kaya, tapi saya akan jaga alanya dengan seluruh hidup saya."
Kalau itu tidak cukup, saya tidak tahu lagi harus bawa apa. Osman memelototinya, tapi tak berkata apa-apa. Lalu pergi begitu saja. Saya menatap Tegar. Maaf. Dia tersenyum. Kalau keluarga saya tahu betapa galaknya sepupu kamu, mereka pasti suruh saya balik ke Indonesia malam ini juga. Kami tertawa. Lagi. Tapi kali ini lebih lega. Hari pernikahan kami digelar sederhana, tapi tetap elegan. Gedung berarsitektur Ottoman yang dulu sering dipakai untuk acara perusahaan kami disulap jadi tempat akad dan resepsi. Bunga putih menghiasi sepanjang jalan masuk. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak emas dan lampu-lampu gantung kecil yang menciptakan suasana hangat. Ayah saya tak bisa hadir, terlalu tua untuk bepergian jauh. Tapi dia mengirimkan pesan suara yang diputar saat prosesi dimulai. Suaranya berat, tapi lembut. Alanya, kau putri yang kuat. Jika pilihanmu benar, maka Allah akan mudahkan jalannya. Saya menangis saat mendengarnya. Tegar duduk di sisi kiri. Saya mengenakan jas biru gelap yang saya pilih sendiri. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya tegang. Tapi saat kami saling berpandangan, semua rasa takut itu hilang. Akad dilangsungkan dalam 2 bahasa. Imam menggunakan bahasa Turki, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh seorang penerjemah yang kami sewa dari KBRI. Tegar melafalkan ijab kabul dengan suara lantang, tidak terbata, tidak salah. Sesudahnya, tepuk tangan menggema, tangis bahagia terdengar dari beberapa sudut ruangan. Mama saya memeluk Tegar lebih dulu dibanding saya. Sekarang kau anakku juga, katanya. Kami berdansa pelan di tengah ruangan, tanpa musik keras, tanpa keglamoran yang berlebihan. Tegar menatap saya. Kamu tahu, katanya. Saya sempat mimpiin ini waktu tidur di rumah kontrakan dulu, tapi waktu itu kita nikah di depan tukang bakso sama ibu kos. Saya tertawa. Ternyata Allah kasih yang lebih bagus dari mimpi kamu. Tegar mengangguk. Dan sekarang saya tahu, saya bukan cuma nikahin kamu, tapi juga mimpi saya sendiri. Malam itu, Istanbul tidak tidur. Tapi saya tidur paling tenang dalam hidup saya. Di sisi seorang pria yang tidak membawa emas atau mahkota, tapi membawa janji yang tidak banyak pria bisa tepati. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. 3 bulan setelah pernikahan kami kembali ke Indonesia. Alanya tampak lebih santai sekarang. Hijabnya sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Dia masih suka bangun pagi, membaca laporan, dan mengecek email sambil minum kopi Turki. Tapi, sekarang semua itu dilakukan di dapur rumah kami yang sederhana di Jakarta Selatan. Rumah kontrakan lama sudah kami tinggalkan. Kami pindah ke rumah milik Alanya sendiri. Rumah 2 lantai dengan taman kecil di belakang. Tak besar, tapi nyaman. Kami ingin hidup seperti orang biasa, bukan seperti pasangan pengusaha dan direktur. Dan hari itu, saya resmi masuk kantor sebagai bos baru. Pabrik Alanya yang ada di Bekasi sudah beroperasi lebih dari 5 tahun. Produksi spare part elektronik dengan karyawan hampir 200 orang. Sebelumnya, manajer operasional dipegang oleh orang Turki bernama Yusuf. Lelaki tinggi besar, rambut memutih di bagian samping dan tatapannya selalu curiga pada saya sejak awal. Jadi ini suaminya Ibu Alanya? Bisik beberapa staf saat saya melangkah masuk. Saya tak pakai jas. Hanya kemeja lengan panjang biasa, celana bahan, dan sepatu hitam yang baru saya beli 2 hari sebelumnya. Rapat pagi sudah dijadwalkan. Semua kepala divisi hadir. Di ruang rapat saya memperkenalkan diri. Tidak banyak bicara, cuma 1 kalimat. Saya Tegar. Saya bukan ahli bisnis, tapi saya akan belajar. Beberapa tertawa kecil. Yusuf tidak. Dia berdiri, langsung membuka laptop, dan memaparkan laporan keuangan 3 bulan terakhir. Pendapatan menurun. Ada masalah. Pengiriman bahan baku. Salah satu vendor lokal juga kabur membawa uang muka. Semua disampaikan dengan nada seperti menyalahkan saya, padahal saya baru mulai kerja hari itu. Saya mendengarkan, tidak memotong. Sampai akhirnya Yusuf berkata, "Dengan segala hormat, kami semua di sini butuh pemimpin yang mengerti industri, bukan..."
tukang servis AC yang kebetulan menikahi pemilik perusahaan. Semua ruangan hening. Saya menatap wajah-wajah di sekitar meja. Mereka semua canggung. Beberapa melirik saya, mungkin menunggu reaksi. Saya berdiri. Pak Yusuf, saya paham Anda kecewa. Mungkin Anda merasa lebih pantas memimpin. Tapi tahu tidak, waktu AC kantor ini rusak 2 tahun lalu, saya yang betulkan. Tidak ada yang tahu siapa saya. Saya cuma duduk di lantai 2, keringetan, sambil ngatur kabel. Semua orang menoleh ke Yusuf. Waktu itu, saya dengar sendiri gimana karyawan di sini kerja. Ngobrol, ngeluh, bercanda. Saya bukan cuma benerin mesin dingin, saya juga dengar hati orang-orang di dalam gedung ini. Jadi, kalau hari ini saya dikasih amanah, saya akan pakai itu. Rasa. Yusuf diam, tidak membalas, tapi wajahnya tetap tidak suka. Semenjak hari itu saya belajar banyak. Saya ikut ke lapangan. Saya ngobrol dengan teknisi, duduk bareng satpam saat istirahat, dan makan siang bareng. Karyawan gudang. Saya ingin tahu masalah dari bawah, bukan dari laporan PowerPoint yang rapi. Alanya selalu mendukung dari jauh. Dia tetap terlibat dalam keputusan penting, tapi membiarkan saya belajar mandiri. Setiap malam, kami berbagi cerita di meja makan. Kadang saya capek, kadang saya bingung. Tapi Alanya selalu bilang, "Pelan-pelan Gar, kamu bisa." Sampai suatu hari, seorang staf bagian produksi datang tergopoh-gopoh ke ruangan saya. "Pak Tegar, mesin nomor 5 kebakar." Saya langsung lari ke gudang. Api belum besar. Beberapa teknisi sudah menyiramkan alat pemadam ringan. Saya ambil satu dan bantu. Kami berhasil padamkan api sebelum merembet. Tak ada korban. Tapi mesin rusak total. Malam itu saya duduk di kantor sendirian. Yusuf masuk, membawa secarik kertas. "Ini permintaan maaf saya," katanya. "Dan juga rekomendasi vendor untuk ganti mesin." Saya membaca kertas itu, lalu menatapnya. "Kenapa sekarang baru bantu?" tanya saya. Yusuf menarik kursi dan duduk. "Saya salah menilai kamu. Saya kira kamu cuma numpang nama. Ternyata kamu kerja lebih jujur daripada sebagian dari kami yang udah di sini bertahun-tahun." Saya tak menjawab, tapi dalam hati, saya lega. Malam itu, saat pulang, saya bawa 2 bungkus nasi goreng. Alanya sudah duduk di ruang tengah, menonton film Turki sambil melipat baju. Saya duduk di sebelahnya. "Pabrikmu selamat, sayang," kata saya sambil menyerahkan nasi goreng. "Alhamdulillah. Dan sekarang, itu juga pabrikmu." Saya tertawa pelan. "Gar," kata Alanya, menatap saya lembut. "Mau aku ceritakan satu rahasia?" Saya mengangguk. "Sebenarnya, sebelum aku nikah sama kamu, aku pernah ditawari menikah sama direktur dari Jerman. Gajinya miliaran, punya perusahaan besar. Tapi aku tolak. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk, tidak punya waktu mendengarkan orang lain, tidak seperti kamu." Saya hanya tersenyum. Dalam hati, saya tahu, mungkin saya tidak punya banyak hal. Tapi selama saya punya waktu, rasa, dan hati, saya bisa jaga apapun yang diberikan Allah kepada saya. Termasuk Alanya, dan pabrik itu. Langit masih gelap saat aku terbangun oleh suara lirih dari samping tempat tidur. Bukan suara alarm, bukan pula suara Alanya yang memanggil, tapi suara tangisan kecil. Lembut, tapi cukup menggetarkan dada. Aku langsung duduk. Di sebelahku Alanya sedang menggendong seorang bayi mungil. Wajahnya lelah tapi matanya berbinar. Dia menyusui sambil tersenyum ke arahku. "Anak kita lapar lagi," bisiknya. Aku bangun pelan, berjalan ke arah mereka, lalu duduk di lantai, bersandar di sisi ranjang. Bayi itu, laki-laki, lahir 2 minggu yang lalu. Namanya Ryan. Nama yang dipilih Alanya sendiri, katanya berarti pintu surga bagi orang yang berpuasa. Aku diam saja saat pertama kali dengar, karena saat itu aku belum tahu bagaimana rasanya menjadi ayah. Tapi malam itu, ketika Ryan menangis untuk kali ketiga dan aku belum tidur sedetik pun, aku mulai paham. Ini bukan soal siapa paling kuat, bukan soal siapa yang paling kaya. Tapi tentang siapa yang siap memberi, bahkan saat kita sendiri lelah. 2 minggu sejak kelahiran Ryan, rasanya seperti 2 bulan.
Kantor masih tetap harus kuurus. Tapi sekarang, aku selalu buru-buru pulang. Dulu aku biasa kerja sampai malam. Sekarang jam 5 sore sudah di jalan walau macet. Aku ingin lihat Ryan sebelum dia tidur. Ingin bantu Alanya yang masih menyesuaikan diri jadi ibu. Awal-awal, Alanya terlihat panik. Dia biasa mengatur rapat dan perjalanan bisnis lintas negara. Tapi menghadapi popok bayi dan suara tangis tengah malam adalah urusan lain. Kadang dia menangis, diam-diam di kamar mandi. Kadang dia duduk memandangi Ryan tanpa kata. Aku takut, Gar, katanya suatu malam. Takut nggak bisa jadi ibu yang baik. Aku genggam tangannya. Sama. Aku juga takut jadi ayah yang gagal. Dia menatapku, lalu tertawa kecil. Kita payah ya? Kita belajar, jawabku. Kami sepakat untuk tidak pakai babysitter. Bukan karena pelit, tapi karena kami ingin membesarkan anak kami sendiri. Seperti keluarga biasa. Meski kadang malam jadi kacau, pagi jadi malas, tapi itu semua terasa benar. Suatu malam, Alanya mendadak demam. Badannya panas, dan Ryan masih harus menyusu. Aku panik, lebih panik dari waktu mesin produksi kebakaran. Aku gendong Ryan. Coba buat dia tidur. Tapi dia terus menangis. Tangisannya seperti marah, seperti nggak terima disusui botol. Aku duduk di kursi goyang, ayun pelan-pelan, nyanyikan lagu yang dulu ibuku nyanyikan saat aku kecil. Lagu Jawa. Alanya tak paham, Ryan apalagi. Tapi entah kenapa, suara itu bisa tenangkan sedikit tangisnya. Alanya melihat dari kasur. Wajahnya pucat tapi tersenyum. Kamu cocok jadi bapak-bapak. Aku tertawa pelan. Kamu cocok jadi ibu-ibu. Kami tidak punya banyak waktu berdua lagi. Ryan menyita hampir semua waktu. Tapi kami tetap curi-curi kesempatan. Makan malam berdua di dapur, ngobrol sambil mencuci botol susu, atau sekadar nonton film 5 menit sebelum ketiduran. Kehidupan kami berubah, tapi tidak buruk, hanya berbeda. Dan di tengah semua kerepotan itu, datang kabar yang mengejutkan. Alanya hamil lagi. Kami baru tahu saat Ryan belum genap 6 bulan. Alanya muntah pagi-pagi, wajahnya pucat, dan aku pikir cuma kecapekan. Tapi hasil tes menunjukkan 2 garis tegas. Kami terdiam lama di ruang dokter. Kamu nggak salah baca? Tanyaku. Enggak, Gar, jawabnya. Kita akan punya bayi lagi. Aku tertawa sampai mata berair. Kamu takut? Tanya Alanya. Aku angguk. Kamu nyesel? Aku geleng. Kami pulang sore itu, sambil tertawa-tawa di mobil. Rasanya seperti pertama kali jatuh cinta lagi. Tapi kali ini, lebih dalam. Lebih luas. Karena sekarang kami tak hanya bicara tentang cinta antara 2 manusia, tapi juga cinta yang harus kami bagi untuk 2 anak kecil yang belum tahu dunia. Alanya mulai rajin baca buku tentang parenting anak 2. Aku mulai tanya-tanya ke tukang nasi, goreng tentang anaknya yang 5. Kami belajar dari siapa saja. Ryan tumbuh cepat. Baru 6 bulan sudah bisa duduk. Matanya mirip ibunya, tapi senyumnya persis aku. Kadang aku duduk lama, hanya untuk melihat dia bermain. Dunia seakan berhenti saat dia tertawa. Dan malam itu, sebelum tidur, aku pandangi Alanya yang mulai mengelus perutnya lagi. Kami tidak kaya, Raya. Tidak hidup di istana. Tapi kami punya rumah yang hangat. Punya tangisan bayi, tawa kecil, dan cinta yang tak habis dibagi. Alanya menoleh ke arahku. Gar, apa kamu pernah bayangin hidup seperti ini waktu masih kerja servis AC dulu? Aku pikir sebentar. Nggak pernah. Tapi, ternyata ini lebih dari cukup. Hidup berubah lebih cepat dari yang kupikirkan. Baru saja Ryan bisa jalan pelan-pelan sambil pegangan meja. Sekarang aku harus membagi waktu antara menjaga dia dan membantu Alanya yang bersiap melahirkan anak kedua. Kami sepakat memberi nama anak ini Zahra. Alanya yang pilih lagi. Katanya, Zahra itu berarti bersih, bercahaya. Cocok, katanya. Karena anak ini lahir di tengah hari yang terang. Bahkan saat kami tiba di rumah sakit, matahari bersinar hangat. Tak ada badai. Tak ada ketegangan seperti waktu dulu melahirkan Ryan. Tapi,
Bukan berarti semuanya jadi lebih mudah. Ryan masih bayi, masih butuh gendongan dan perhatian. Tapi sekarang kami punya bayi baru yang lebih kecil, lebih rapuh, dan lebih rewel. Zahra menangis hampir setiap 2 jam sekali, terutama malam. Dan kalau satu menangis, yang satu ikut. Satu malam, aku gendong Ryan sambil nyanyi pelan, sementara Alanya di kamar sebelah menyusui Zahra. Kami saling teriak dari jauh. Tanya siapa yang sudah pup, siapa yang sudah minum susu, siapa yang belum ganti popok. Rasanya kayak kerja shift malam di pabrik, tapi ini lebih melelahkan karena tidak ada jam istirahat. Namun anehnya, aku nggak mengeluh. Mungkin karena ini bukan kerja paksa. Ini kerja karena cinta. Tantangannya datang bukan hanya dari 2 bayi yang beda usia 11 bulan, tapi juga dari urusan kantor yang makin sibuk. Pabrik mulai dapat pesanan dari luar negeri. Beberapa alat baru butuh supervisi langsung. Alanya, walau masih cuti, tetap cek email dan kirim arahan. Dan aku mulai merasa capek. Bukan karena anak-anak, tapi karena rasa bersalah. Aku tidak cukup membantu Alanya di rumah, tidak maksimal juga di kantor. Seperti berdiri di 2 kapal, dan dua-duanya bergerak ke arah berlawanan. Suatu malam, Alanya duduk di teras, Zahra di pelukannya, wajahnya lelah. "Kamu capek ya?" tanyaku. Dia angguk. Tapi bukan fisik, lebih ke hati. Aku duduk di sebelahnya. "Aku takut kamu nggak bahagia, Gar," katanya. "Aku tahu kamu banyak tanggung jawab, tapi aku juga butuh kamu." Aku diam lama. Di dalam rumah Ryan. Sedang tidur. Rumah hening, tapi hati kami ramai. "Maaf, Lan. Aku terlalu fokus ke pabrik. Aku kira dengan bantu urus kantor, kamu jadi lebih ringan. Tapi ternyata malah terasa jauh, ya?" Dia mengangguk pelan. "Aku nggak minta kamu jadi sempurna. Aku cuma pengen kita sama-sama ada." Kalimat itu menamparku pelan. Bukan karena menyakitkan, tapi karena benar. Aku terlalu ingin semuanya beres, sampai lupa jadi suami dan ayah yang hadir. Sejak malam itu, kami ubah ritme. Kami sepakat ambil suster bayi buat bantu di siang hari. Tapi malam tetap kami yang jaga. Aku ajukan beberapa pendelegasian di kantor. Aku nggak harus selalu pegang semua. Dan Alanya mulai percaya bahwa tim bisa bekerja tanpa dia awasi setiap jam. Kami juga mulai rutin kencan. Di rumah, tentu. Cuma duduk bareng, makan mie instan tengah malam sambil ngobrolin film. Atau nonton YouTube, nonton Ryan belajar jalan. Zahra mulai senyum sendiri. Dan lucunya, Zahra cepat sekali tumbuh. 2 bulan sudah bisa tertawa keras. Kalau dia ketawa, Ryan ikut. 2 anak ini seperti kembar beda bulan lahir. Saling lengket, saling rebut mainan. Suatu sore aku pulang lebih cepat. Di ruang tamu, Ryan sedang duduk di pangkuan suster sambil makan biskuit. Zahra di bouncer, tangannya goyang-goyang. Alanya ada di dapur, masak bubur. Aku berdiri di ambang pintu. Pemandangan itu seperti potongan hidup yang tak pernah kubayangkan dulu waktu masih bawa tas peralatan servis AC dari rumah ke rumah. Dulu, yang kupikirkan cuma soal gaji harian, berapa AC yang bisa kuperbaiki dalam sehari, berapa liter bensin cukup buat motor tua. Sekarang, yang kupikirkan, apakah bubur Zahra cukup halus? Apakah Ryan belajar bicara sesuai usianya? Hidup memang berubah. Tapi perubahan ini tidak buruk. Ini justru anugerah. Malamnya, aku baca buku cerita ke Ryan sebelum tidur. Alanya di sebelahku, menggendong Zahra. Setelah semua tidur, aku berdoa pelan dalam hati. Aku nggak pernah minta hidup mewah. Aku cuma minta hidup yang utuh. Dan ternyata, Tuhan kasih lebih dari itu. Hari-hari terakhir ini, suasana di pabrik terasa berbeda. Ada desas-desus tentang investor besar yang ingin mengambil alih perusahaan Alanya. Kabarnya, mereka ingin mengubah manajemen dan membatalkan beberapa proyek yang sedang berjalan. Aku tahu Alanya mulai gelisah, tapi dia nggak mau cerita banyak padaku. Mungkin dia takut aku khawatir, atau takut aku merasa nggak mampu. Padahal, sejak aku dipercaya mengelola perusahaan ini, aku berusaha sebaik mungkin. Tapi dunia bisnis memang keras dan penuh kejutan.
Suatu pagi, aku mendapat kabar dari staf bahwa ada pertemuan mendadak di ruang rapat. Semua divisi diundang, termasuk aku. Saat masuk, aku lihat Alanya sudah duduk di sana dengan wajah yang jauh, lebih serius dari biasanya. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan, memperkenalkan diri sebagai perwakilan investor. Dia mulai memaparkan rencana besar mereka. Efisiensi biaya, pengurangan tenaga kerja, dan pengalihan produksi ke negara. Lain demi keuntungan yang lebih besar, aku bisa lihat Alanya menahan air matanya. Aku sendiri merasa seperti dilempar ke dalam pusaran badai yang tak berujung. Setelah pertemuan selesai, aku mengajak Alanya keluar. Ini bukan hanya soal uang, Lan. Ini soal masa depan perusahaan, masa depan kita. Dia memandangku dengan mata yang berat. Aku takut, Gar. Aku takut kehilangan semuanya. Perusahaan ini adalah warisan keluargaku. Kalau sampai hilang, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku genggam tangannya erat. Kita bukan hanya punya uang dan aset. Kita punya semangat, punya kerja keras, dan yang paling penting, kita punya keluarga yang saling mendukung. Hari-hari berikutnya, aku fokus mencari solusi. Aku mulai hubungi kenalan lama di dunia bisnis, pelajari laporan keuangan, dan evaluasi semua operasi. Aku berusaha mencari celah agar perusahaan bisa tetap bertahan, tanpa harus menyerah pada investor yang ingin ambil alih. Di sisi lain, aku juga tak lupa menjaga keluarga. Malam-malam aku tetap membaca cerita untuk Ryan dan Zahra, meski pikiranku penuh dengan laporan dan strategi. Satu malam, Alanya duduk di sampingku. Gar, aku minta maaf kalau selama ini aku terlalu memaksamu. Aku tahu ini berat untukmu. Aku tersenyum. Tidak, Lan. Ini juga berat untukku, tapi bersama kita bisa lewati. Kemudian, aku membuat keputusan besar. Aku mengundang investor untuk berdiskusi langsung dengan kami, bukan hanya staf pabrik. Aku ingin mereka lihat betapa kuatnya keluarga ini, betapa besar tekad kami mempertahankan warisan. Di pertemuan itu. Aku bicara dari hati ke hati. Kami bukan sekadar perusahaan. Ini rumah kami. Tempat kami membangun mimpi, bukan hanya untuk kami tapi untuk ribuan karyawan yang bergantung pada kami. Aku bicarakan tentang nilai, tentang cinta yang kami berikan pada perusahaan ini. Tentang bagaimana setiap mesin yang kami jalankan, setiap produk yang kami buat, adalah hasil kerja keras dan doa. Investor itu terlihat terkesan. Mereka menawarkan alternatif. Bukan mengambil alih penuh, tapi menjadi mitra strategis. Dengan sistem ini, perusahaan bisa berkembang, tapi tetap di bawah pengelolaan kami. Aku tahu ini kemenangan besar. Ketika aku pulang, Alanya sudah menunggu di pintu dengan dua anak kami yang berlari kecil ke arahku. Gar, dia berkata sambil memelukku, aku bangga padamu. Aku balas peluk dia erat. Aku juga bangga sama kamu, Lan. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah kami, menatap bintang. Dari tukang servis AC yang dulu cuma berharap dapat makan sehari, kini aku punya keluarga yang utuh, perusahaan yang kami bangun bersama, dan cinta yang semakin kuat. Tidak ada yang bisa menggantikan keajaiban itu. Aku tahu, hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita berani berjuang dan mencintai. Dan aku memilih untuk terus berjuang. Setelah kesepakatan dengan investor tercapai, suasana di pabrik dan rumah terasa lebih ringan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir perjuangan. Justru ini awal baru. Hari-hari aku sibuk membagi waktu antara mengelola perusahaan, mengasuh Ryan dan Zahra, serta mendampingi Alanya yang kini semakin aktif di kegiatan sosial. Kami ingin perusahaan bukan hanya menguntungkan, tapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa laporan produksi, Alanya datang dengan sebuah ide. Gar, aku ingin perusahaan kita mulai program pelatihan teknisi AC untuk anak-anak muda di sekitar sini. Mereka banyak yang nggak sekolah dan pengangguran. Kita bisa beri mereka keterampilan sekaligus pekerjaan, katanya dengan mata berbinar. Aku mengangguk. Itu ide bagus, Lan. Tapi kamu yakin perusahaan kita sanggup? Dia tersenyum. Kita coba saja dulu. Kalau memang niat kita baik, pasti jalan akan terbuka.
Aku tahu, ini langkah besar. Aku juga teringat bagaimana dulu aku sendiri memulai karier dari bawah, belajar dan berjuang tanpa kenal lelah. Kini aku punya kesempatan membantu orang lain seperti aku dulu. Seminggu kemudian, kami mulai membuka program pelatihan itu. Anak-anak muda berdatangan ke pabrik. Mereka antusias belajar, dan aku merasa bangga bisa berbagi pengalaman. Di tengah kesibukan, Ryan dan Zahra tumbuh semakin pintar dan ceria. Mereka sering ikut ke pabrik, belajar tentang kerja keras dan tanggung jawab sejak kecil. Kadang aku melihat Alanya menatap mereka dengan penuh haru. Tegar, katanya suatu malam sambil memegang tanganku. Aku nggak pernah menyangka hidupku bisa seperti ini. Dari janda muda yang tak punya apa-apa, kini punya keluarga dan masa depan. Aku menggenggam tangannya erat. Kita bangun semuanya bersama, Lan. Aku nggak pernah menyesal. Namun, kehidupan tetap penuh ujian. Suatu hari, datang kabar tentang persaingan bisnis dari perusahaan lain yang mulai mengganggu distribusi produk kami. Mereka menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkan perusahaan kami. Aku dan Alanya harus berjuang lebih keras lagi. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga menjaga nama baik dan integritas. Kami mulai berkoordinasi dengan tim hukum, memperkuat sistem produksi, dan mencari strategi baru agar tidak mudah tergeser. Di tengah semua itu, aku melihat Alanya semakin kuat. Dia bukan lagi wanita yang dulu aku temui pertama kali di pabrik. Dia berubah menjadi sosok yang tegar, bijaksana, dan penuh cinta. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan pernah menyerah. Karena keluarga ini adalah segalanya bagiku. Dan aku tahu, bersama Alanya, aku siap menghadapi apapun yang datang. Minggu-minggu berikutnya, suasana perusahaan berubah drastis. Persaingan dari perusahaan lain makin terasa. Bukan hanya lewat pasar, tapi juga lewat berbagai gosip dan tekanan yang tak terlihat. Aku dan Alanya mulai menerima ancaman terselubung lewat telepon dan pesan singkat. Awalnya kami ingin mengabaikan, tapi ketika salah satu mesin pabrik tiba-tiba rusak parah tanpa sebab yang jelas, kami sadar ini sudah di luar batas. Aku tahu, ini bukan hanya soal bisnis. Ada orang-orang yang tidak ingin kami bertahan. Di tengah kegelisahan itu, Alanya justru menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia tak hanya berusaha tenang, tapi juga memotivasi semua karyawan untuk tetap fokus dan jangan mudah menyerah. Suatu malam saat kami duduk bersama di ruang tamu rumah, Alanya berkata, "Gar, aku tahu ini sulit. Tapi aku percaya kita bisa lewat, ini kalau kita tetap bersama." Aku menggenggam tangannya. Aku juga percaya. Kita sudah melalui lebih banyak dari ini, kan? Namun, kenyataan tak selalu mudah dihadapi. Suatu hari, aku mendapat tawaran dari perusahaan lain untuk bekerja sebagai manajer di Jakarta. Tawaran itu sangat menggiurkan, dengan gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Aku harus memilih. Bertahan dan terus berjuang di sini dengan risiko yang besar, atau menerima tawaran yang pasti dan menjauh dari semua masalah. Aku bingung. Di satu sisi, aku ingin melindungi keluarga dan perusahaan yang kami bangun. Di sisi lain, aku juga butuh kepastian untuk masa depan anak-anak. Aku cerita semuanya pada Alanya. Dia mendengarkan tanpa menghakimi. Setelah lama berpikir, dia berkata, "Gar, yang penting bukan di mana kita bekerja, tapi bagaimana kita menjalani hidup bersama. Aku dan anak-anak akan selalu ada di sini. Keputusan pun aku ambil, aku tolak tawaran itu. Aku akan bertahan." Seiring waktu, aku mulai membangun strategi baru untuk menghadapi persaingan. Kami memperbaiki hubungan dengan pelanggan lama, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat loyalitas karyawan. Sementara itu, Ryan dan Zahra semakin pintar dan mandiri. Mereka belajar banyak tentang arti kerja keras dan kesetiaan. Suatu sore, saat aku melihat mereka bermain di halaman rumah, aku merasa bangga sekaligus terharu. Dari tukang servis AC yang sederhana, aku sekarang menjadi kepala perusahaan yang penuh tanggung jawab. Dan aku tahu, selama kita saling mendukung, tidak ada yang mustahil. Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras dan doa. Aku dan Alanya terus berjuang, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk keluarga kecil kami yang makin lengkap.
Ryan dan Zahra sudah semakin besar. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang cerdas dan penuh kasih. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu mengajak mereka bicara tentang mimpi dan harapan. Aku ingin mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, keluarga adalah rumah yang paling hangat. Suatu sore, saat kami berkumpul di teras rumah, Alanya memandangku dengan senyum tenang. "Gar, aku bersyukur bisa melewati semua ini bersamamu. Dari seorang janda muda Turki yang tak punya apa-apa, hingga kini punya keluarga dan masa depan." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku juga, Lan. Kita membuktikan cinta dan kepercayaan bisa mengubah segalanya. Perusahaan kami kini berjalan lebih stabil. Program pelatihan teknisi AC yang kami mulai menjadi sukses. Anak-anak muda di sekitar kami mendapat kesempatan untuk belajar dan bekerja. Aku bangga bisa memberi arti lebih dari sekadar keuntungan. Aku ingat dulu, saat pertama kali bertemu Alanya, aku hanya tukang servis AC biasa. Tak pernah terbayang, wanita cantik itu akan menjadi pendamping hidupku dan ibu dari anak-anakku. Kehidupan kami sederhana, tapi penuh makna. Kami belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta atau gelar, tapi dari kebersamaan dan rasa saling percaya. Di malam itu, ketika aku melihat Alanya dan anak-anak tertidur pulas, aku bersyukur. Perjalanan kami mungkin tak mudah, tapi setiap langkahnya penuh cinta. Dan aku tahu, ini bukan hanya akhir cerita, tapi awal dari kehidupan yang kami bangun bersama.